Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini merupakan sesi kedua lah dari pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya terkait Natal, ini terkait tahun baru yang beberapa hari lagi biasa kaum muslimin ikut-ikutan terjatuh pula untuk ikut merayakan. Tinjauan kita dari sisi akidah jemaah, dari sisi hukum syariat dan lebih kepada pendekatan akidah nantinya. Dan bagi antum semua, khususnya yang sudah ngaji begini, sebenarnya paham hukum secara umum ya. Namun nanti kita ingin tahu bagaimana dalil-dalil dan fatwa-fatwa para ulama Islam dalam masalah ini. Ya. Oleh karena itu mungkin ada beberapa bahasan yang perlu kita bahas sebelumnya. Yang pertama tentang keyakinan kita wajib meyakini seyakin-yakinnya akan kesempurnaan syariat agama Islam. Itu poin pertama jemaah. Dan ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 3. Dari sinilah merupakan dasar bahwa Islam agama yang sempurna, yang paripurna. Dan Islam merupakan nikmat terbesar. Maka dalam ayat ini pula Allah menyebut sebagai nikmat secara mutlak, nikmat Islam. Adapun yang lain-lain dari kenikmatan berupa kenikmatan duniawi, misalnya nikmat badan, nikmat harta, nikmat kesehatan, itu nikmat juga namun tidak mutlak, dibatasi dia. Maka nikmat yang mutlak adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Adapun nikmat harta, nikmat kesehatan adalah nikmat muqayyadatan, atau nikmat yang dibatasi dia, menjadi nikmat jika digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah. Maka Allah menyebut kalau untuk harta, anak, istri itu fitnah. Tapi menyebut untuk Islam, untuk agama ini nikmat. Ya. Oleh karena itu nikmat berarti terbagi dua, ada nikmatun mutlaqah dan ada nikmatun muqayyadah. Nikmat mutlaqah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat diutusnya para rasul. Antum perhatikan surah An-Nahl yang para ulama menyebutnya dia itu ya suratun ni'am. Surat-surat Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an yang berbicara tentang nikmat-nikmat. Dan nikmat pertama kali disebutkan di awal surat adalah tentang nikmat biirsalir rusul. Nikmat diutusnya para rasul. Lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lain dari nikmat kehidupan dunia ini. Nikmat harta termasuk disebut di situ. Nikmat bagaimana kita ini diciptakan, bagaimana Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan dunia. Ini diawali dengan nikmat, kemudian berbicara nikmat dan diakhiri dengan nikmat. Itu surah An-Nahl. Yang mana di situ disebutkan pertama kali nikmat iman, nikmat diutusnya para rasul. Ya. Taib di surah Al-Maidah ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lalu kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan pula atas kalian nikmat-nikmatku. Dengan diutusnya Rasul, dengan disempurnakannya agama, itu nikmat yang telah Allah sempurnakan. Lalu kata Allah, wa raditu lakumul islama
dinan, dan aku ridho, kata Allah, kepada kalian Islam sebagai din, sebagai agama. Yang dimaksud di sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima agama itu, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ibnu Abbas mengomentari, menafsirkan ayat ini, kata beliau, ketika Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa huwal Islam." Yang dimaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, ini maksud Islam, kata Ibnu Abbas. Ini Allah mengkabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum mukminin muslimin yang saat itu bersama Rasulullah di Haji Wada di padang Arafah, ya, bahwasanya Allah qad akmala lahumu al-iman, Allah telah sempurnakan bagi mereka iman. Maksudnya Allah telah sempurnakan syariat ini. Perhatikan kata Ibnu Abbas, fala yahtajuna, maka tidak butuh lagi ila ziyadatin abadan, kepada penambahan sedikit pun. Tidak butuh kepada penambahan dalam agama ini. Dari sini berarti faedahnya bahwa setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan haruslah selalu berdasar kepada wahyu, kepada syariat ini, harus berdasar jemaah. Termasuk kita ini melakukan seperti yang akan kita bicarakan, termasuk merayakan perayaan-perayaan yang itu adalah perayaan yang tidak ada contohnya dalam syariat, lebih-lebih perayaan yang itu adalah merupakan hari besar orang-orang kafir. Ya, lebih buruk lagi tentunya. Nah, dan kemarin kita singgung bahwa yang namanya tahun baru Masehi, lihat namanya saja Masehi. Ya. Jadi penisbatan atas kelahiran Nabi Isa yang disebut oleh mereka Yesus. Jadi ini satu paket sebenarnya. Jadi perayaan tahun baru Masehi ini satu paket dengan perayaan Natal. Ya. Satu paket. Taib. Lalu kata Ibnu Abbas, wa qad atammahu Allahu azza wa jalla dzikrahu fala yunkisuhu abadan. Maka Allah telah sempurnakan agama ini sehingga tidak perlu penambahan, juga tidak perlu pengurangan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi pernah mendatangi siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kata orang-orang Yahudi, "Lau nazalat hadhil ayah alaina", seandainya surat tadi Al-Maidah tadi, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, seandainya ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, kata mereka, latakhadna yaumaha idan, kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari besar, hari raya. Karena ayat yang sangat luar biasa jemaah, sampai orang Yahudi ngiri dengan ayat itu, menunjukkan kesempurnaan agama ini. Maka kita harus bangga dengan Allah telah meridhoi agama yang kita anut ini, dan agama yang disebutkan paling sempurna, yang menyempurnakan seluruh agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kita harus bangga, ya. Sampai orang Yahudi ngiri, kami akan jadikan hari besar, ya. Lalu kata Umar, kami tahu di mana turunnya ayat itu, yaitu fi yaum Arafah, yakni pada saat hari Arafah, yakni saat Nabi dan para sahabat melaksanakan haji wada, ya, haji wada. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah berdalil dengan ayat ini jemaah tentang buruknya bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, dan beliau berdalil dengan ayat ini, surah Al-Maidah ayat 4 ayat 3 ini. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam lalu yaraha hasanah, membuat bid'ah, dia mengada-ada dalam agama ini, lalu dia memandang
perbuatan bid'ahnya dalam agama ini menambahkan sesuatu yang bukan dari agama, itu dianggapnya dia baik, sehingga dia mengklaim adanya bid'ah hasanah dalam agama, maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti orang itu, kata Imam Malik, konsekuensinya dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati. Pengkhianat Nabi Muhammad. Pengkhianat bagaimana jemaah? Yani Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan risalah, sementara kok bisa dia melakukan. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan. Berarti Nabi Muhammad SAW memang tidak menyebarkan risalah itu. Mengkhianati Allah. Itu konsekuensinya. Maka dari sisi ini pula jemaah sekalian, kenapa bid'ah itu kalau menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih berat dosanya dia daripada dosa-dosa besar, lebih berat dia daripada membunuh, lebih berat daripada mencuri, berzina dan yang semisalnya. Kenapa? Karena dari sisi ada dia menyerupakan, dia menandingi Allah dalam membuat syariat. Tidak ada yang berhak membuat syariat kecuali Allah. Dari sisi lancangnya di kepada Allah. Kenapa perbuatan syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Karena lancangnya dia telah mengungguli, menyerupai Allah Azza wa Jal. Bid'ah demikian. Maka bid'ah itu baridul kufur. Bid'ah itu pembuka pintu-pintu kekufuran. Dosa yang setingkat di bawah kekufuran, dosa yang setingkat di bawah kesyirikan itu bid'ah jemaah. Baru nanti kabair, berzina, mencuri dan semisalnya. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis karena daripada maksiat ya. Karena kalau maksiat akan ditobati oleh orangnya. Orang yang berbuat maksiat dia nyadar kalau itu maksiat, suatu saat dia akan tobat. Pemabuk itu kalau ngomong sama anaknya, nak kamu jangan jadi pemabuk ya. Pencuri juga, nak bapak tok saja yang jadi pencuri, kamu jangan, nak ini dosa. Bapaknya. Ya satu dua lah yang ngajak-ngajak sama-sama ya. Tapi pelaku bid'ah dia akan mengajarkan anaknya untuk mewarisi kebid'ahannya. Bahkan bapaknya wasiat, kamu harus jadi pejuang nak. Pejuang apa? Pejuang ajaran-ajaran yang tidak disyariatkan tadi. Karena tidak sadar kalau itu bid'ah. Sehingga sulit taubatnya. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wal bid'atu la yutabu minha. Sementara bid'ah tidak ditaubati. Inilah maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bid'ah. Kata Nabi, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi, Allah menghijabi taubatnya pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Bukan berarti tidak diampuni kalau taubat, bukan. Tapi ahli bid'ah itu sulit taubatnya cuma. Ya. Baik. Nah, Imam Malik mengatakan berarti Nabi Muhammad mengkhianati risalah, mengkhianati agama ini. Kalau ada orang Islam berbuat bid'ah lalu memandang baik, seolah-olah tidak apa-apa walaupun gak ada contoh dari Nabi Muhammad misalnya. Ini kan baik misalnya, tidak masalah misalnya. Lah ini, lalu Imam Malik mengatakan li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ya. Imam Malik berdalil dengan ayat ini untuk mencela orang yang melegalkan bid'ah dengan mengatakan bid'ah hasanah di dalam agama, dalam urusan-urusan agama. Demikian poin pertama jemaah. Jadi Islam telah sempurna, Islam telah paripurna, maka tidak ada perlu kepada penambahan ataupun pengurangan. Poin kedua yang harus kita pahami sebelum kita kaji tentang tahun baru ini adalah bahwa menjadi seorang muslim adalah kemuliaan. Muslim itu sebuah karakter yang memiliki jati diri yang mulia jemaah. Allah telah muliakan kita dengan keislaman kita. Makanya di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 139 dalilnya,
Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kamu bersikap lemah, jangan pula kamu bersedih hati, jangan merasa minder gitu loh. Jangan, kata Allah, jangan merasa rendah hina kamu dibanding umat-umat lain, jangan. Karena kamu itu a'laun, kamu itu tinggi, unggul derajatmu itu. Namun syaratnya apa? Apa syaratnya kata Allah? In kuntum mu'minin. Iman itu modal yang luar biasa jemaah. Jangan korbankan, gadaikan iman itu untuk hal yang sifatnya rendah dan hina. Ya. Jadi kita ini dimuliakan Allah dengan keimanan, dimuliakan dengan hidayah, dengan iman, dengan Islam, dengan sunnah. Dimuliakan. Harus bangga dengan kemuliaan itu. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini ayat, ingat-ingat terus ini. Jangan kalian merasa lemah, jangan merasa sedih karena kalian itu a'laun, tinggi, mulia derajatmu. Maka Nabi melarang kita kalau kita lagi jalan berpapasan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Nabi melarang kita untuk kita pindah jalan. Kita harus berjalan menunjukkan izzah kita sebagai seorang muslim. Bukan berarti harus sombong ya, tidak. Artinya jangan ngalah kalau kita papasan sama Yahudi. Kecuali kalau antum sendiri Yahudinya 100 ya antum ngalah saja, minggir. Kalau antum sendiri, Yahudi sendiri, jalan jemaah. Menunjukkan antum ini dimuliakan oleh Allah. Jangan menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan kaum yang lain, kaum yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj juga sama, ayat 78-nya Allah mengatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya karena Allah telah ijtabakum, telah memilih kamu, memilih kalian. Ya. Artinya kita ini umat pilihan. Apalagi kalau dalam ayat-ayat yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ayat yang sering antum dengar. Sebaik-baik umat. Ya. Namun secara spesifik Allah menyebutkan kita ini mulia dalam ayat-ayat tadi. Termasuk dalam surah Al-Munafikun Allah berfirman, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Dan sesungguhnya yang namanya al-izzah, kemuliaan, itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik antum semuanya orang-orang beriman. Al-izzah, izzah itu ya kemuliaan perjam, lawan dari kehinaan, al-dhul, kehinaan. Itu al-izzah. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini surah Al-Munafikun ayat 8. Ya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya kemuliaan ada pada kaum yang beriman. Maka harus bangga kita dengan ini. Dalam surah Fatir ayat 10 Allah Ta'ala mengatakan juga, man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, maka falillahil izzatu jami'an, maka kemuliaan hanya milik Allah seluruhnya, semuanya. Jadi carilah kemuliaan hanya dengan kita taqarrub kepada Allah, beriman kepada Allah, ada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang namanya kebahagiaan hanya ada di tangan Allah, maka gapai dengan kita mendekat kepada Allah. As-sa'adah biyadillah fala tunalu biha illa bi taatillah, kata ulama. Bahwa kebahagiaan ada di tangan Allah, maka tidak bisa digapai kecuali dengan kebahagiaan hanya di tangan Allah, sehingga tidak bisa digapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin kedua, jemaah. Poin yang ketiga, kita harus meyakini apa yang disabdakan Nabi bahwa umat Islam ini, ya, dan ini celaan ini, umat Islam ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, akan mengekor, kata Nabi. Dan hadisnya luar biasa jemaah. Hadis ini, ya, Nabi gunakan dengan lafaz penekanan di situ. Kata Nabi, la tattabi'unna
Lamnya lam taukid, nun taukid. Yang dikuatkan, ditekankan, artinya kamu benar-benar akan mengikuti sunana atau sanana man kana qablakum. Boleh baca sunana, boleh baca sanana. Yani mengikuti tata cara perilaku orang-orang sebelum kalian. Nabi detailkan shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para ulama menafsirkan maksud sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, yakni sedikit demi sedikit. Lalu Nabi mengibaratkan hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Artinya apa? Sampai dalam hal yang sulit sekalipun kalian akan ikut. Lalu para sahabat tanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, faman illa haula, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi. Maka sudah sunatullah orang muslim akan mengikuti jejak orang-orang kafir. Maka antum yang mengenal hadis ini akan merasakan dan melihat, menyaksikan bukti kebenaran mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak ada orang Islam yang mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani dalam tata cara perilaku agama mereka, ya, maka berarti Nabi Muhammad bohong, jamaah. Tidak terbukti berarti. Dan ternyata zaman sekarang saja kita masih hidup, masih kita melihatnya. Walhamdulillah. Ibadah di masjid-masjid dengan memakai alat musik, termasuk perayaan-perayaan. Kemarin kan kita bahas di antara bentuk mengikuti orang-orang kufar dalam cara-cara untuk mengisi hari besar dengan cara nyulut petasan, kembang api dan semisalnya. Nah, nanti poin berikut kita bahas tentang masalah tasyabbuh, jemaah. Ya. Tapi itu satu hadis. Kemudian hadis berikutnya ada yang mirip hadis itu lafadznya, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Tidak akan tegak kiamat sehingga umatku, kata Nabi, mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal. Ya. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sehasta demi sehasta. Lalu ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kafaris warrum. Ini maksudnya jangan sampai yang tidak boleh itu kan ikut Yahudi Nasrani. Hadis ini bukan Yahudi Nasrani juga, yang lain. Apakah seperti Persia dan Romawi ya Rasulullah? Maksudnya orang-orang barat dari kalangan orang kafir. Kata Nabi, wa manin nas illa ulaika. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka, kata Nabi. Makanya jemaah secara umum, mau musyrikin, mau kufar, mau yang penting orang-orang kafir gak boleh diikuti tata cara kebiasaan dalam urusan agama mereka mutlak. Ya, nanti akan kita bahas dalam bab tasyabuh, karena boleh kita mengikuti orang-orang kafir dalam urusan yang memang dibolehkan. Akan kita bahas nanti tentang tasyabuh. Taib. Sekarang kita bahas tasyabuh dulu sedikit. Ya. Tasyabuh para jemaah sekalian diambil dari kata tasyabbaha yang artinya asyibh, bisa juga artinya al-masil, asyabih atau al-masil yang artinya menyerupai, serupa, menyerupai atau serupa, itu tasyabbuh. Juga bisa artinya secara bahasa itu, ya, artinya al-iltibas atau iskal. Iltibas itu tercampur, ya, sehingga walatal bisul haqqa bil batil, jangan campur adukan yang hak yang batil. Atau iskal maknanya rancu, itu apa namanya arti tasyabbuh, ya, ada dua makna. Makna arti yang pertama serupa atau mirip, menyerupai. Yang kedua artinya iskal atau samar. Maka ada istilah syubhat. Jadi tasyabbuh menyerupai, juga ada istilah syubhat, yakni artinya samar atau iskal. Itu secara bahasa aja, Mas. Adapun secara istilah tasyabbuh itu adalah, ya, ungkapan untuk menunjukkan manusia menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang dia mau. Seseorang menyerupai, ya, sesuatu yang dia mau, baik dalam hal tingkah laku ataupun dalam masalah pakaian ataupun dalam sifat-sifat, jemaah.
Itu tasyabbuh. Nah, jadi secara bahasa ini tasyabbuh artinya musyabahah atau mumasalah atau tashbih artinya serupa menyerupai. Seperti tashbih atau tamsil. Yang artinya serupa. Kalau secara bahasa berarti kalau tasyabbuh secara bahasa jemaah, dan ini istilah kalau secara bahasa bisa baik bisa buruk memang. Seperti bid'ah sendiri. Kalau secara bahasa bid'ah sesuatu yang baru yang ada contoh sebelumnya. Kalau secara bahasa begitu ya ada yang baik bid'ah. Seperti mikrofon. Itu bid'ah. Secara bahasa mikrofon bid'ah. Karena apa? Karena mikrofon enggak ada di zaman dulu. Bahkan antum, muka antum dari atas bawah itu antum juga bid'ah. Kalau antum dari dulu enggak ada. Antum baru ada berarti antum bid'ah. Secara bahasa betul. Bahkan Allah pun kalau secara bahasa Allah berbuat bid'ah. Allah menciptakan langit bumi, badi'us samawati wal ard. Jadi kalau dikatakan apakah ada bid'ah hasanah? Iya ada bid'ah hasanah, yakni bid'ah dari sisi bahasa, yang artinya segala sesuatu yang dulunya enggak ada. Asyai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang dibuat yang enggak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud bid'ah tercela yang diancam neraka, bukan itu. Tapi bid'ah dalam urusan apa? Agama. Maka kata Nabi, man ahdasa fi amrina, siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, urusan Rasul. Apa urusan Rasul? Agama urusan Rasul itu. Kalau urusan duniawi kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih alim daripada aku, kata Rasul, tentang urusan dunia kalian. Tentang mikrofon kalian lebih alim. Tentang komputer kalian lebih alim, tentang internet kalian lebih alim, kata Nabi, daripada aku. Itu kalau kita mau terjemahkan hadis itu seperti itu maknanya. Tapi urusan din, urusan agama haram untuk kalian sok tahu. Harus mengikuti. Jadi urusan agama ini harus mengikuti kepada wahyu tadi jemaah. Jadi kalau secara bahasa tasyabbuh pun ada yang baik, ada yang buruk. Oleh karena itu hukum tasyabbuh itu ada dua, harus kita bagi dulu. Ya, tasyabbuh itu ada dua hukum jemaah. Ada dua pembagian yakni. Yang pertama at-tasyabbuhu al-mamduh, mamduh. Tasyabbuh yang terpuji. Wa huwa tasyabbuh bis-shalihin. Yang terpuji itu tasyabbuh terhadap atau dengan orang-orang saleh. Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Tasyabuh dengan mereka. Itu at-tasyabuh al-mamduh. Mamduh itu apa? Yang baik, yang terpuji. Ya. Taib, masuk ya kawan, masuk dan jaga jarak ya tetap. Barakallahu fikum. Mungkin perlu Anda sampaikan terkait masalah peraturan masjid jemaah. Jadi kita sebagai jamaah harus mengikuti tata tertib dari masjid. Ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kalian katanya kalau ke masjid tidak boleh sembarangan nyetel kipas angin katanya, harus izin kepada takmir. Subhanallah, sampai gitu beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Betul itu fasilitas umum masjid ini, cuman ada yang ngatur, harus mengikuti aturan sebab Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Jadi walaupun mungkin antum berkeyakinan protokol ini tidak wajib atau protokol ini hal yang tidak perlu, maka kalau antum di masjid lain mungkin silakan, tapi di masjid ini yang mengadakan atau menerapkan protokol maka harus kita patuhi. Ya. Baik, kita kembali. Mana dasarnya jemaah bahwa tasyabbuh itu ada yang dibolehkan atau tasyabbuh yang terpuji ini yang boleh? Adalah firman Allah surah Al-Ahzab 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi tasyabuh bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh pada diri Rasul bagi kalian adalah teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Demikian pula di surah Al-An'am 90. Allah mengatakan tentang para nabi, ulaika alladzina hadallah. Merekalah para nabi itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Lalu kata Allah, fabihudahu muqattadih. Fabihudahu muqattadih.
maka ikutilah petunjuk mereka, tasyabuhilah petunjuk mereka. Jadi tasyabuh kalau ditanya apa hukumnya, wajib tasyabuh itu. Makanya antum catat ini, anak ingin antum catat perkataan ulama ya. Kalau syukur-syukur dengan bahasa Arabnya. Fatashabbahu in lam takunu mislahum. Fatashabbahu in lam takunu mislahum. Bertasyabuhlah kalian kepada mereka, walaupun kalian tidak akan seperti mereka. Inna tasyabuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya bertasyabuh kepada orang-orang mulia adalah keberuntungan. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan perintah untuk tasyabuh. Fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tasyabuha bil kirami falahu. Ya. Yang menarik para jamaah penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah Bulughul Maram di dalam sebuah pembahasan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita kan, ya kebanyakan kita lah, makanya antum juga terjebak kapan hari. Hadis ini celaan atau pujian, gitu ya. Hadis ini jemaah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Kadang di antara kita, kebanyakan di antara kita mengatakan ini hadis celaan. Tasyabuh kepada orang-orang kafir saja. Padahal jemaah Syekh Utsaimin menjelaskan luar biasa. Kata beliau, minha, dari hadis itu kita dapat faedah al-hassut tasyabuh bisolihin. Hadis ini bentuk anjuran kita untuk tasyabuh kepada orang-orang saleh. Liqauli Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum maka dia golongannya. Maka wa itafarra'u ala hadhil faidah, lalu berkembang dari faedah ini al-has ala tiba'i salafis salih. Siapa yang berpikir jamaah hadis ini dalil terhadap kita wajibnya bermanhaj salaf? Tidak berpikir, tidak kepikiran. Hadis ini dijadikan dalil wajibnya seorang muslim bermanhaj salaf. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini pun berfaedah anjuran untuk ittiba kepada para salafus saleh dalam urusan apa? Fil aqidah wal ibadah wal manhaj. Dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam manhaj. Wa fi kulli syai', dan dalam segala urusan, tentu urusan agama. Ya, sampai situ para jemaah. Luar biasa. Tapi berarti kalau ditanya hadis ini celaan atau pujian, al-jawab tergantung konteksnya. Tasyabbuhnya tergantung. Man tasyabbaha biqaumin, siapa kaumnya dulu? Ammal kufar fa na'am. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi ghairina laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang bertasyabuh dengan selain kita, yakni selain kita orang Islam. Ya. Taib. Jadi tasyabuh dengan orang-orang saleh, mencintai mereka, meneladani mereka. Sebuah hadis ya Mas sekalian yang menjadi penyemangat kita ya. Kalau kita meniru mereka, mencintai mereka walaupun kita tidak mungkin seperti mereka. Dan kita berusaha untuk meladani mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, kaifa taqul birajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang ada orang yang dia cinta pada suatu kaum, namun orang ini enggak pernah ketemu, tapi dia cinta kepada kaum itu, dia tidak pernah bertemu. Walam yalhaq bihim. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya pada hari kiamat.
Maka di zaman kita sekarang ini jemaah, anak-anak muda kita banyak ya, semua kecuali yang diberi rahmat oleh Allah, krisis keteladanan, krisis idola jemaah. Ya. Bahkan kemarin ada artis ya, dan itu karena kejahilan saja. Katanya apa? Katanya gue ini nggak demen-demen banget sih, atau kayak kurang lebih kayak gitu bahasanya, nggak bisa pas anak nyampaikannya. Tapi katanya nggak pengen banget masuk surga. Mendingan nggak apa-apa di sama neraka, banyak artis di neraka katanya pengen sama masuk neraka. Cuman ini kan akibat ya, dia mengucapkan kata gitu karena juga akibat gitu. Jawaban balasan seolah-olah ya. Nah, karena mungkin dibully dan semisalnya. Oleh karena itu dia seolah-olah menerjemahkan ya dari hadis ini, orang itu tergantung siapa yang dicintainya di akhirat. Kalau cinta artis ya berarti, kalau artisnya neraka kan kata dia artisnya banyak di neraka katanya. Ketemu artis. Maksudnya mungkin menjadi artis orang-orang kafir dan semisalnya. Kita ada mengatakan artis masuk neraka semua. Kalau kafir, iya. Ya. Baik, ini masalah cuma. Ini hadis persis ada Arab gunung gitu nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan kiamat? Subhanallah. Kalau Arab gunung itu nanya kepada Rasul, itu pertanyaannya ajib-ajib. Sahabat itu kadang nggak kepikiran jemaah. Makanya sahabat itu senang, gembira sahabat itu kalau ada Arab gunung nanya kepada Rasul. Sebab terkadang ada pertanyaan yang para sahabat nggak kepikiran jemaah. Dan Arab gunung ini maksudnya orang-orang kampung ya, orang-orang hidup di pedalaman atau orang hidup di lembah-lembah bersama ternak-ternak mereka. Bukan orang kota lah istilahnya. Tapi kalau Rasul, para sahabat itu orang kota jemaah. Rasulullah itu orang kota. Maka tidak ada Nabi itu orang gunung, Arab gunung yang nggak dikenal, yang nggak jelas nasabnya, ndak. Orang kota dikenal Nabi itu. Lalu Nabi tanya, ketika dia tanya kapan kiamat, ndak marah Nabi SAW. Nabi tanya, Nabi balik tanya, ma'adat talaha. Kamu nanya kiamatnya apa yang kamu sudah siapkan? Ya, nanya kiamatnya apa yang kamu sudah siapkan? Makanya jemaah sekalian, kalau kajian-kajian kita tentang akhir zaman, tentang kiamat, tentang alam kubur, alam barzah, kalau tidak menghasilkan persiapan kita, kalau tidak menghasilkan kita mempersiapkan diri untuk kematian, maka gagal jemaah. Gagal. Karena tujuan kita mengkaji kapan kiamat, kejadian-kejadian akhir zaman atau kejadian-kejadian di alam kubur, di alam barzah, itu supaya kita mempersiapkan diri jemaah dengan kematian tersebut. Makanya Nabi tanya, ma'adattalah, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu, untuk kematian? Maka dia mengatakan, kata orang ini, dia mengatakan, ma'adattu laha bikasiril ibadah minas shalah wassawm wasadaqah. Aku tidak mempersiapkan ya Rasul dengan banyaknya salat, banyaknya ibadah, banyaknya puasa, sedekah, tidak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Namun aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi adalah jawaban yang membuat Anas bin Malik bergembira sejak masuk Islam, tidak pernah merasakan kegembiraan kecuali dengan mendengar hadis Nabi ini. Apa kata Nabi? Al-mar'u atau anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai di hari kiamat. Dari sisi mana Anas gembiranya jemaah? Kata Anas, aku cinta Rasul, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku berharap dengan hadis ini aku akan bersama mereka walaupun amalanku tidak sebanding, dengan mereka. Walaupun derajatku jauh di bawah mereka, namun karena sebab cintaku kepada mereka, aku dikumpulkan bersamanya dengan sebab hadis ini. Karena anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Karena engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai di akhirat. Ngeri ini yang menjadikan idolanya pemain bola kafir, penyanyi kafir, tambah nemen jemaah. Ya. Taib. Maka kata Anas, fama ra'aitul muslimin farihu bi syai'in ba'dal Islam misla farhihim bihada. Aku enggak pernah melihat orang-orang Islam, ini para sahabat, mereka bergembira setelah masuk Islam
seperti kegembiraan ketika mendengar hadis ini jemaah. Demikian pula kita seharusnya kita cinta kepada para sahabat, para salafus saleh, cinta kepada para ulama, ya, cinta kepada para ulama-ulama ahli sunnah. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka walaupun derajat kita jauh di bawah mereka. Nah, taib. Yang kedua jemaah, at-tashabbuh itu at-tashabbuh al-madhmum, tashabbuh yang tercela. Wa huwa tashabbuhu bil fusaq, dan dia adalah tashabbuh dengan orang-orang fasik, wal kuffar, tashabbuh orang-orang kafir. Wa huwa tashabbuh al-manhi anhu syara', dan dia tashabbuh yang dilarang oleh syariat. Ya. Dan tashabbuh yang dilarang itu jemaah bukan hanya orang kafir, tapi orang Islam yang fusak, orang Islam yang berbuat ahli maksiat, orang Islam. Seperti kemarin Anda contohkan, ya, perbuatan misalnya artisnya Muslim, tapi artis itu senantiasa memberikan contoh-contoh yang jelek, dari gaya hidup yang jelek. Maka kita orang Islam, walaupun artis itu juga Islam Muslim, nggak boleh meniru-nirunya gaya artis tersebut. Karena berarti tasyabuh bil fusaq, termasuk tasyabuh bil syaitan, tasyabuh dengan setan. Yang ketiga, yang keempat tasyabuh bil haywanat, tasyabuh dengan hewan. Maka Nabi melarang kita, kalau perhatikan kalau sujud ya, kata Nabi, idza sajadta farfa' mirfaqaik. Kalau kamu sujud kata Nabi, angkat mirfaqaika, angkat dua sikutmu jadi begini. Dilarang kalbisat al-kalb, dilarang seperti menghamparkannya binatang lengannya. Jadi angkat begini ya, begini dilebarkan. Nabi itu sampai kelihatan ketiaknya beliau putih dari belakang, kelihatan menunjukkan lebar begini, badannya jauh dan lebar. Tapi kalau berjamaah bersama kaum muslimin, ya tidak boleh. Ya sunnah ya, ana juga sunnah ya. Ya. Tapi sekarang berkah dari corona, ya, yakni karena jaga jarak sopnya, jadi antum bisa begini. Ya. Mumpung tidak rapat kesempatan gitu ya. Dalam sholat sendiri bebas antum melakukan, bisa begini. Jadi dilarang meniru syaitan, dilarang meniru binatang. Maka kita juga dilarang meniru syaitan, kebiasaan jin, syaitan dari kalangan jin. Misalnya makan, haram seorang muslim makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, la taqulu wa la tashrabu bishimalikum fa inna syaitan ya'kuluna wa yashrabuna bishimalihim. Jangan kalian makan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan minum dengan tangan kiri. Ya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, yang diharamkan kita tasyabuh dengan orang-orang kufar, itu tasyabuh dengan agama, keyakinan mereka, dan setiap hal yang menjadi kekhususan mereka walaupun bukan urusan agama. Kalau sudah bukan lagi kekhususan mereka, orang kafir, ya, dalam urusan-urusan yang bukan agama, maka boleh. Seperti contoh jamaah sekalian, celana panjang itu kan asalnya dari orang-orang kafir. Misalnya celana panjang, namun sudah bukan lagi kekhususan mereka, maka ini boleh, bukan tasyabuh. Makan di meja makan juga bukan tasyabuh, pakai dasi juga bukan bentuk tasyabuh. Walaupun kalau menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, pakai celana panjang ini bentuk tasyabuh bil kufar. Ya. Tapi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pakai celana atau bantolun itu bukan bentuk tasyabuh bil kufar, karena memang awalnya milik orang kafir atau khususiyah orang kafir, namun sudah itu tidak lagi menjadi khususiyah mereka sehingga boleh. Ya. Termasuk wanita dibolehkan pakai celana panjang tapi longgar, yang disebut dengan istilah kulot ya. Nggak boleh. Tapi wanita nggak boleh pakai celana panjang yang seperti milik kaum laki-laki, karena tasyabuhnya double nantinya. Kalau menurut Syekh Albani, wanita ya tasyabuh bil kufar, ya tasyabuh bir rijal. Wanita tasyabuh dengan laki-laki nggak boleh. Demikian pula laki-laki tasyabuh. Bahkan secara khusus Nabi melarang laki-laki, dilarang memakai pakaian perempuan. Ya. Laki-laki dilarang pakai pakaian perempuan, seperti laki-laki dilarang pakai daster misalnya. Coba antum di rumah, kecuali kalau antum kedinginan, gak ada lagi
selimut yang ada daster istri antum pakai tidak masalah karena antum posisi kedinginan. Lain lagi. Tapi di rumah pakai daster istri antum, ada yazuz. Tidak diperboleh karena bentuk tasyabbuh. Nah, jadi tasyabbuh yang keberapa berikutnya, laki-laki dan perempuan kepada laki-laki yang menjadi kekhususan mereka. Taib. Syekh Utsaimin rahimahullah merinci jamaah tentang tasyabbuh ini. Ya. Merinci. Ketika beliau ditanya, "Kaifa nastafid mimma 'indal kufar dunal wuqu' fil mahdhur?" Bagaimana kita mengambil manfaat dari orang-orang kafir yang dia merupakan bukan sesuatu yang memudaratkan dalam agama kita? Maka Syekh menjawab, "Alladzi yuf'alu a'da'ullahi wa a'da'una wa humul kufar yanqasimu ila salasati aqsam." Kata Syekh Utsaimin, perbuatan orang-orang kafir tersebut, ya, yang dia adalah musuh Allah dan musuh kita semua orang kafir tersebut, maka perbuatan mereka itu terbagi tiga jemaah. Kata Syekh, yang pertama al-ibadat, urusan-urusan ibadah agama. Ya. Urusan-urusan ibadah agama. Yang kedua, wasani al-adat. Urusan-urusan adat kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Ini yang kedua. Dan yang ketiga as-sanaiyat, perbuatan orang kafir itu urusan-urusan teknologi mereka. Ya. Karya-karya mereka gitu dalam urusan-urusan dunia tentunya. Maka ammal ibadat faminal ma'lum annahu la yajuz li ay muslim an yatashabbaha fil ibadat. Yang pertama urusan ibadah, maka sudah pasti diketahui muslim tidak boleh untuk melakukan, untuk meniru-niru mereka. Ya. Bahkan bisa jadi mengantarkan kepada kekufuran kata beliau dan membatalkan keislaman. Kata beliau, "Wa man tashabaha bihim fi ibadatihim fa innahu ala khatarin azim." Siapa yang bertasyabuh dengan orang kafir dalam urusan ibadah mereka, maka dia ada di atas bahaya. Faqad yakun dzalika muaddiyan ila kufrihi. Bisa jadi menghantarkan seorang muslim tadi kepada kekufuran, wa khurujihi minal Islam, dan keluarnya dari keislaman, waliyadu billah. Ini kalau tasyabuh dengan urusan-urusan kafir, urusan agamanya. Yang kedua jemaah, wa ammal adat kal libasi wa ghairihi fa inhu yahrumu tashabbuhu bihim. Adapun pakaian dan adat seperti itu yang menjadi ciri khas mereka enggak boleh. Ya, liqauli Nabi man tashabbaha biqaumin fa minhum. Amma sanaat, adapun karya-karya mereka berupa teknologi dan yang semisal, maka kata beliau nastafidu minhu wa laysa hadha min babi tashabbuh, maka boleh kita ambil manfaat dan ini bukan bentuk tashabbuh. Ente nggak boleh pakai mobil Jepang, kenapa? Tasyabuh bil Jepang gitu misalnya. Ente nggak boleh pakai mobil Prancis, kenapa? Tasyabuhan bi Faransi, kufar, la jemaah. Hatta Syekh Fauzan ya, ketika ditanya tentang menggunakan kalender Masehi, hal hada min muwalatil kufar atau muwalatin nasara? Kalau ada orang Islam pakai kalender Masehi, apakah ini bentuk loyal kepada orang Nasrani? Kata Syekh, la, laysa hadha min babi al-muwalah. Ya. Lakin hadha min babi tashabbuh. Kata beliau, ini bukan bentuk loyal kepada kafir, bukan, tapi bentuk tashabbuh dengan orang-orang kafir. Dan tashabbuh ini ada yang hukum hanya haram saja, ada yang, karena kalender ini kan bukan urusan agama cuma. Kalender ini bukan urusan agama. Namun tercela, ya, tercela. Kecuali kalau memang kita menggabungkan, memadukan, boleh-boleh saja. Karena mungkin pemerintah, ya, setiap banyak negara-negara Islam menggunakan kalender Masehi, tidak masalah kita mengikuti karena libur kita ya dengan Masehi misalnya. Adapun juga kita harus memiliki kalender-kalender Hijriyah, kalender kaum muslimin, karena ibadah kita segala sesuatu ditetapkan, bahkan zakat antum. Ukuran haul setahun itu bukan dengan kalender Masehi cuma dengan kalender Hijriyah. Menghitung haul itu antum punya uang mencapai nisab, nah harus satu haul. Setahunnya itu tahun apa? Tahun Hijriyah. Kalau antum pakai tahun Masehi, pertama salah dari segi penanggalan, yang kedua bisa jatuh kepada keharaman menahan-nahan harta zakat. Karena kalau menurut kalender Hijriyah lebih cepat waktu itu, sehingga bisa jadi zakat antum sudah waktunya keluar. Namun karena antum pakai kalender Masehi,
sehingga tertahanlah zakat antum sehingga termasuk haram. Bisa ndak berkah uang antum itu. Karena sebab salah. Ya. Harusnya sudah dikeluarkan menurut kalender Hijriah, namun ternyata dalam Masehi kan bertambah. Makanya sekarang orang-orang Arab tahu jemaah, kalau menggaji pegawai dia pakai kalender tuh orang Arab, kalau yang paham kalender Hijriah, yang dermawan gitu ya. Tapi yang pelit-pelit dia pakai kalender Masehi karena kerja lebih lama tapi gaji sama gitu. Kalau kalender Masehi. Baik. Kemudian poin berikutnya berjemaah, Islam hanya memiliki 2 hari besar. Ini supaya kenapa kita bahas ini? Islam memiliki 2 hari raya. Jadi jangankan hari raya milik orang kafir, hatta hari raya Islam yang kaum muslimin menyandarkannya hanya kepada dugaan bukan kepada dalil, hanya mengada-ada hari raya dalam Islam atas nama Islam pun nggak boleh berarti. Karena Islam hanya punya 2 hari raya, apalagi memperingati ikut perayaan hari raya milik orang-orang kafir. Lebih utama lagi untuk terlarangnya. Jadi ceritanya dalil ini begini jemaah. Kenapa kita disebut punya 2 hari raya? Karena memang Nabi telah membatasi. Dari mana sisi pembatasannya kita lihat hadis Anas bin Malik, riwayat Abu Dawud. Kata Anas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Manakala Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah itu punya 2 hari yang mereka bersenang-senang bermain-main di 2 hari tersebut sebagai hari besar. 2 hari dia, yaitu Nairuz dan Mahrajan. 2 hari itu, tahun baru orang Persia dan hari Mahrajan juga tahun baru, ya. Istilah mereka punya 2 hari itu terbiasa melakukan. Faqala, Nabi tanya, mahadani al-yauman. Kata Nabi, ini 2 hari raya kamu suka senang gembira di sini, apa maksudnya? 2 hari ini kenapa kamu merayakan gitu maksudnya? Qalu, kata mereka, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami biasa memang di zaman dahulu jahiliyah biasa merayakan. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah sudah menggantikannya. Kalau Allah sudah menggantikannya 2 hari raya yang kalian biasa main bergembira di situ dengan yang lebih baik, 2 hari raya dengan 2 hari raya yang lebih baik, maknanya berarti yang diganti itu sudah tidak berlaku jemaah. Kan namanya diganti. Lampu mati diganti dengan lampu yang hidup. Berarti lampu matinya dipakai enggak? Enggak. Namanya diganti. Makanya ada badal, ada mubdal. Ya. Badal diganti, ada yang mubdal yang diganti. Kalau sudah diganti maka yang mubdal tidak berlaku jemaah, tidak berlaku. Di sini Nabi menggunakan lafaz qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka perayaan apapun dalam Islam selain ini adalah perayaan yang bid'ah, apalagi perayaan yang bukan dari Islam atau yang tidak diatasnamakan Islam, seperti perayaan Tahun Baru Masehi. Nah, kita masuk berarti sekarang kepada pembahasan berikutnya, penanggalan Masehi. Nah, jemaah. Tahun Masehi. Jadi asal usul sejarah penanggalan Masehi bahwa kalender Masehi adalah itu syiar agama Nasrani jemaah. Lihat dari namanya adalah Masehi kan? Al-Masih, karena memang mereka meyakini dalam tanda kutip, benar tidaknya walau alam. Karena itu keyakinan mereka. Namun kata mereka, ditetapkan tanggalan itu adalah dalam rangka kelahiran siapa? Isa. Yang kata mereka Yesus. Ya. Yang kata Allah mereka itu dalam Quran apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kufur kata Allah orang yang mengatakan Allah Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Padahal Isa mengatakan apa? Wa qala al-Masih, ya Bani Israel a'budullaha, wahai Bani Israel ibadahlah kepada Allah, jangan kepadaku. Ibadahlah kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, Rabb aku dan Rabb kalian Allah itu. Lalu Nabi Isa mengancam, wa man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan beribadah kepada selain Allah, Allah haramkan surga. Wa ma'wahumun nar, tempat kembalinya kekal di dalam neraka. Wa malidh dhalimina min ansar. Orang-orang zalim tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Zalim ini orang yang kufur. Ya.
Jadi kata mereka ini penanggalan diambil dari tahun lahirnya Nabi Isa. Berarti penanggalan Masehi ini adalah syiar agama Nasrani. Maka kalau kalian muslimin merayakannya berarti merayakan hari raya orang-orang Nasrani. Ya, maka lihat namanya jemaah. Lihat nama-namanya. Ya, Syekh Shalih Munajjid menyebutkan Februari, ya, Februari atau dari Januari dulu. Ya. Yanair bihadal ism, yani summiyat bihadal ism nisbatan ila Janus. Lihat dari nama-namanya. Ya. Yanair itu Januari. Itu diambil dari kata atau nama Al-Janus. Al-Janus itu keyakinan mereka nih, orang-orang Romawi, namanya Ilahus Syams. Yani Tuhannya matahari. Maksudnya dewa matahari. Karena orang Romawi saat itu adalah menyembah dewa dan dia meyakini dewa matahari. Namanya apa? Makanya orang Islam pun yang aneh bin ajaib ya, kalau ada lahir bulan Agustus itu dinamakan apa? Ya yang mirip-mirip lah, dinamakan Agus, ya, atau pakai Agustina gitu ya. Perempuan nih kenapa namanya Agustina, ya, atau laki-laki pun kenapa Agustina, lahirnya Agustus. Ente tahu ndak apa arti Agustus? Nisbat kepada Octavius, dan itu adalah lakob bagi Agustus. Itu Agustus adalah dia kaisar Romawi pertama. Nama kaisar Romawi pertama dia. Yang tentu kafir, gitu loh. Bahkan penyembah berhala. Maka dari nama-nama seperti Januari diambil dari nama apa? Janus, dan Janus adalah dewa matahari yang dia meyakini bahwasanya matahari ada yahrusi abwabas sama, kata mereka ini penjaga pintu-pintu langit katanya. Dan keyakinan batin lainnya. Demikian pula Februari dinamakan Februari. Ya, diambil dari Februs yang dia adalah ilahul maut, dewa kematian. Ya. Jadi dewa, nama-nama dewa cuma. Nama-nama dewa. Demikian pula Maret atau Mars. Wa summiya Mars ala ismi Maritius. Ya, diambil dari kata Mars, yang Mars itu adalah ilahul harbi indar Ruman. Dewa perang menurut bangsa Romawi. Dewa perang. Jadi kalau ada peperangan itu tuh yang mengalahkan, yang memenangkannya dewa Mars ini. Kalau ada peperangan itu, ya. Jadi ismun atau ismu Maritius, Mars, ilahul harbi indar Ruman wa huwa hamihim wa nasirihim. Jadi kalau yang menjaga, yang menolong mereka keyakinannya yang menolong dewa Mars. Sama halnya dulu ada tokoh mengatakan Dewi Sri, Dewi apa? Dewi Sri, Dewi Padi katanya, yang memberikan tumbuh padi, panen-panen. Kalau padi itu Masya Allah panennya ya, Dewi Sri yang jaganya. Sama halnya itu. Kemudian Abril, nisbat ila Abril wahiyallati tatawalla fi jamihim taftahul azhar. Ini dewa yang membuka kembang, yang membuka yakni tumbuh-tumbuhan. Wa fathul abwabis sama, juga membuka pintu-pintu langit dewa ini. Yang itu dinisbatkan April dari Abrir, ya artinya pembuka ya. Nah, diistilahkan pula ini dengan apa namanya? Ilahatul hub, dewi cinta, yang disebut dengan Dewi Pinus. Apa Pinus atau Pinus itu? Hah? Pinus ya. Makanya ada istilah-istilah ya ketika apa ya, ilmu astronomi itu jamaah, perbintangan, ilmu nujum itu yang kesyirikan itu. Ya. Karena meyakini sebab-sebab celaka, sebab-sebab ya tertentu, itu namanya tatayur, dan ini babi tatayur. Syirikan, atiyaratu syirkun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Yunius sumya bihadzal ism nisbata li Junu. Yani Juni diambil dari kata Juno, yang mana dia alihatul qamar. Alihatu dewi ya, jadi artinya Tuhan perempuan. Dewi ilahatul qamar wa zaujatul mushtara atau mushtara. Yani diambil dari dewi Romawi atau istri Jupiter ya.
Atau ada juga Dewi Bulan, Ilahatul Qamar. Ya, itu Juni diambil dari kata Juno intinya. Intinya itu nama-nama dewa semua. Nama-nama sesembahan. Ya, waliyadzubillah. Yuliu, nisbah ila Julius. Juli itu diambil dari kata Julius Kaisar Al-Imbritor Ar-Rumani. Ya, Juli itu diambil dari Julius Kaisar, yakni seorang penguasa Romawi saat itu. Kalau Agustus tadi nama Kaisar Romawi juga yang pertama tapi ya. Nah, ini diantara nama-nama bulan mereka. Jadi kesimpulannya jemaah bahwa kalender miladiyah atau kalender Masehi ini syiar agama Nasrani, sehingga merayakan tahun baru Masehi adalah bentuk perayaan kepada hari-hari besar orang kafir. Adapun merayakan tahun baru Hijriyah adalah perayaan bid'ah yang diada-adakan. Tidak sampai kekufuran. Itu hanya bid'ah saja mengadakan hari raya yang tidak disyariatkan hari raya tersebut. Jadi lebih berat mana jemaah? Lebih berat merayakan tahun baru Masehi karena bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, nanti akan kita baca fatwa-fatwanya dari para ulama. Berarti jemaah sekalian, poin ini kita akan katakan bahwa Islam atau Allah dan Rasul dan syariat agama kita hanya mengakui kalender Hijriah sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Itu yang kita hanya akui dan itu yang hanya diakui oleh Allah, oleh Rasulnya. Sebab Allah di sini tegas mengatakan inna iddatash syuhuri innallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu kata Allah itu setahun 12. Yang fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah telah tetapkan di Lauhil Mahfuz ketika Allah tetap ciptakan langit bumi. Jadi ketetapan Allah sudah itu setahun 12. Allah tetapkan ketika ciptakan langit bumi. Minha arbaatun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang suci kata Allah. Jamaah, yang suci ini apa? Apakah Januari, Februari atau Maret, April, Juni, Juli, Agustus? Yang suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini kalender Islam. Makanya sebuah perkataan yang sangat bagus untuk kita menjadikannya dasar dalam masalah ini para jamaah adalah perkataan Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, hadhil ayat itu yaitu ayat tadi surat Taubah 36 tadi tadulu ala annal wajib, menunjukkan bahwasanya yang wajib bagi kita sebagai muslim ta'liqul ahkam, mengaitkan hukum-hukum minal ibadat, baik ibadah-ibadah wa ghairiha, dan selain ibadah seperti hukum-hukum masalah-masalah bisnis yang semisalnya, yakun bisyuhur wasinin, yaitu dengan bulan-bulan, dengan tahun-tahun allati ta'rifuhal arab, yang telah dikenal oleh bangsa Arab, yang dikenal oleh bangsa Arab, duna syuhur allati ta'tabiruhal ajam, bukan kalender bulan-bulan tahun yang sudah ditetapkan oleh orang-orang ajnabi, orang-orang barat, warum wal kibt, baik Romawi ataupun orang-orang optik Mesir kuno, Romawi, Yunan dan semisal. Enggak, ya, tapi ditetapkan harus dengan yang dikenal bangsa Arab, Muharram, Safar dan seterusnya, dan itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tahu urusan ini jamaah, berarti kesimpulannya bahwa merayakan tahun baru Masehi adalah bentuk menyebarkan dan mensyiarkan daripada syiar-syiar orang kafir. Ya, lihat dari sisi nama Masehi, dan mereka meyakini itu tahun ditetapkannya berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Demikian pula nama-nama bulan tadi, nama-nama dewa, nama-nama sesembahan. Antum tinggal bisa baca-baca perdalam masalah sejarah seperti ini, ya, sejarah penanggalan Masehi ini. Kemudian poin berikutnya, Al-Quran berjamaah. Kita cobakan ya. Jam 5, jam 5 seperempat ya. Ya, jam 5 seperempat kita. Baik. Poin berikutnya jemaah sekalian. Al-Quran menamakan perayaan orang-orang kafir dengan azur, yaitu kejelekan, keburukan, perayaan orang-orang kafir. Dan ini umum, entah itu Natal kah, entah itu. Ini kata Quran lah ya.
Dan kita wajib mengimaninya. Yaitu di surah Al-Furqan ayat 72. Ketika Allah mensifati ibadur Rahman, apa arti ibadur Rahman? Hamba-hamba Allah yang Allah sanjung puji, yang dia akan menempati surga Firdaus. Kalau kita mau menduduki surga Firdaus, sifatilah sifat ini, yaitu surah Al-Furqan ayat 72 diantaranya. Kata Allah apa sifat penduduk surga Firdaus? Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Apa zur? Kejelekan, keburukan. Secara terjemahan, namun secara tafsiran para jamaah, saya bacakan beberapa kitab tafsir. Di dalam tafsir Ad-Darul Mansur, ini tafsir Imam Jalaluddin Suyuti, kibar ulama Syafi'iyah, ahli tafsir dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan, firman Allah Ta'ala, waladina la yashhaduna zur, orang-orang yang tidak menyaksikan zur, kata Imam Jalaluddin Suyuti an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, dia mengatakan, inna zur, yang dimaksud zur apa? Kana sanaman bil Madinah yal'abuna haulahu kulla sab'ati ayyam. Zur itu ada berhala di Madinah yang orang-orang Madinah dulu di situ bermain-main di sekitarnya selama 7 hari. Ini perkataan satu dari tafsiran Ibnu Abbas. Tafsiran yang kedua, qala a'yadul musyrikin. Apa itu zur? Zur adalah perayaan-perayaan orang-orang musyrikin. Perayaan orang-orang musyrikin. Ya. Demikian pula Ad-Duhaq dan yang lain menafsirkan. Ad-Duhaq menafsirkan yang dimaksud dengan zur adalah a'yadul musyrikin juga. Perayaan orang-orang musyrikin. Ada tafsiran yang lain seperti Imam Hasan Basri dan yang semisal menafsirkan zur juga bisa bermakna, dan semua makna ini benar. Ini yang disebut dengan tafsir yang berbeda-beda atau ikhtilaf dalam tafsir, ikhtilaf tanawu' namanya. Yang beraneka ragam bentuk penafsiran namun semuanya itu benar. Ditafsirkan apa lagi zur? Penduduk surga Firdaus tidak menyaksikan azur. Yang dimaksud azur ay qala Muhammad bin Al-Hanafiyah menafsirkan al-ghina wal lahwa. yakni nyanyian-nyanyian dan permainan-permainan yang melalaikan, itu juga zur. Apalagi zur tafsirannya Mujahid, ahli tafsir tabi'in. Mujahid mengatakan waladina la yashuduna zur qala majalisul ghina. Majalisul ghina. Zur artinya di situ adalah tidak menyaksikan zur, ay la yahdurun majalisal ghina. Apa majelis ghina? Tempat konser. Tempat konser musik, majelis nyanyian. Apa majelisnya? Ada majelis ta'lim, ada majelis nyanyian, itu dia konser. Kalau di majelis ta'lim disebut Allah qala Rasul, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau di majelis gina, tempat konser majelis zina, apa nama Allah disebut? La. Ya. Nama syaitan disebut. Nama-nama syaitan yang disebut. Waliyadzubillah. Imam Ibnu Katsir juga membawakan beberapa perkataan-perkataan para ulama salaf yang menafsirkan ayat ini. Abul Aliyah, misalnya Tawus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas dan selain mereka mengatakan az-zur a'yadul musyrikin. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Ini Allah celah itu. Dan ahli jannah pantang untuk menghadiri perayaan-perayaan orang-orang musyrikin. Ahli surga Firdaus para jemaah. Demikian pula Imam Qurtubi ya membawakan tafsiran para ulama dari kalangan tafsir sahabat tabi'in juga. Annahu a'yadul musyrikin. Bahwasanya yang dimaksud zur adalah apa? Perayaan orang-orang musyrikin. Jadi bisa bermakna segala sesuatu yang jelek. Ini az-zur artinya apa? Kullu batilin. Setiap kebatilan, zuwira wa zukhrib, yang dihiasi. Itu zur maknanya. Setiap kebatilan-kebatilan yang dihiasi sehingga menjadi nampak indah. Wa'adhamuhu, dan sebesar-besar kebatilan adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Dan itu ada pada perayaan-perayaan orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, subhanallah, mengucapkan ya
Selamat saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi mengikutinya. Nah, kemudian yang kedelapan, yang keberapa? Poin-poinnya tersalah ya, 7 apa berapa? Bahwa Allah dan Rasul melarang kita untuk bertasyabuh dengan mereka. Ya. Baik. Tadi sudah kita bahas tentang tasyabuh. Cuman tasyabuh dengan kafir itu mana dalilnya gitu. Kalau kita tadi tasyabuh dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Sekarang tasyabuh dengan orang-orang kafir adalah yang pertama surat Al-Fatihah itu sendiri jemaah. Surah Al-Fatihah di akhir surat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siapa yang dimaksud dengan al-maghdub di situ dan ad-dhalin di situ? Nabi menafsirkan langsung jemaah. Nabi menafsirkan langsung bahwa yang dimaksud al-maghdub ya dari Adi bin Hatim, hadisnya dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu mantan Nasrani jemaah. Meriwayatkan hadis tafsiran tentang siapa al-maghdub dan siapa an-nasara. Adi bin Hatim mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menafsirkan, kata Nabi, al-yahudu maghdubun alaihim. Kata Nabi, Yahudi adalah yang dimaksud oleh ayat, dia yang dimurkai atas mereka. Jadi ayat itu ghairil maghdub, yakni al-yahud, kata Nabi. Lalu wan nasara dhulalun, dan nasara orang yang sesat. Yang dimaksud oleh ayat waladdallin. Ya. Nah, kita kan dilarang mengikuti mereka. Berarti ayat ini surah Al-Fatihah sebagai dasar atas haramnya kita tasyabuh dengan orang-orang kafir. Demikian pula An-Nisa ayat 69 jemaah. Allah Ta'ala mengatakan, bukan An-Nisa, surah Al-Maidah ayat 77. Surat Al-Maidah ayat 77. Allah berfirman di situ tentang ahli kitab ya, Yahudi Nasrani, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai kitab, jangan kalian berbuat berlebihan dalam agama. Ya. Wala tatabi ahwa'a qaumin qad dhallu. Dan jangan kalian mengikuti kaum yang mengikuti hawa nafsu yang sudah tersesat. Ya. Faqad dhallu min qablu. Yani qad dhallu telah sesat sebelumnya. Siapa yang dimaksud kaum di sini? Ahli kitab yang sesat? An-Nasara. An-Nasara. Nah. Adapun ayat yang berkaitan tentang orang Yahudi adalah di surah Al-Maidah 60 jemaah. Yani Al-Maghdub. Surat Al-Maidah ayat 60. Kalau An-Nasara Al-Maidah ayat 77-nya. Itu Nasara itu yang jadi Nasara itu sesat, kalau Yahudi dimurkai. Apa bedanya Yahudi dengan Nasrani dalam hal perilaku mereka? Kalau Yahudi berilmu tak mau amal, kalau Yahudi, kalau Nasara rajin amal tapi jahil tanpa ilmu sehingga tersesat. Maka orang Islam yang suka beramal tanpa ilmu itu seperti Nasara. Adapun orang Islam yang berilmu namun tidak mau beramal, maka seperti Yahudi. Makanya kita berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kami jalannya Yahudi, jangan pula jalan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Nah, adapun kalau dalam hadis banyak larangan tasyabuh, termasuk hadis yang tadi man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini masuk juga kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, jangan tasyabuh kepada mereka. Demikian pula sabda Nabi, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan golongan kami orang yang bertasyabuh dengan orang selain kami, kata Nabi. Jadi menyerupai kafir jemaah, hatta dalam urusan yang dohir nggak boleh, karena nanti akan menimbulkan kecintaan dalam batinnya. Makanya kata Syekhul Islam, annal musyabaha fil umuri dhahirah, bertasyabuh dalam perkara-perkara yang lahiriah itu akan turisu, akan melahirkan tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaqi wal a'mali. Jadi akan berpengaruh ya pada keserupan dalam akhlak dan amalan. Walihada nuhina an musyabahatil kufar, oleh karena itu kita dilarang menyerupai mereka orang-orang kafir. Ya. Taib. Nah, sekarang para jemaah, pembahasan terakhir pernyataan para ulama Islam dalam masalah perayaan hari besar agama lain, termasuk tahun baru. Apalagi Natal. Ini secara umum perayaan agama lain. Ya.
Jadi pembahasan kita kemungkaran, kemudaratan, kerusakan-kerusakan merayakan tahun baru itu dari sisi akidah para jemaah. Adapun yang lain-lain itu kecil. Urusan pemborosan harta ya. Buang-buang duit, niup trompet, beli trompet atau muter-muter buang-buang bensin, itu urusan kecil dibandingkan urusan rusaknya akidah seorang muslim. Dalam dia bertasabuh, ikut-ikut merayakan perayaan kufar waliyadzubillah. Yang pertama Imam Ibnul Qayyim para jemaah. Ya. Ini pernyataan ulama-ulama Islam dalam masalah perayaan hari besar. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtasatti bihi, adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar orang-orang kafir yang menjadi kekhususan mereka, faharamun bil ittifaq, maka haram secara kesepakatan atau ijma konsensus para ulama. Imam Ibnu Qayyim ini menyatakan ini di kitab yang membahas tentang masalah toleransi yang kebablasan dalam masalah ikut merayakan atau ucapan-ucapan selamat terhadap orang-orang kafir. Judul kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, hukum yang berkaitan dengan kafir zimmi. Kafir zimmi bukan harbi, zimmi. Yani Nasrani tetangga kita bagaimana gitu loh. Perhatikan pernyataan yang sangat berat ya. Kata Imam Al-Qayyim, misla an yuhanni'ahum bi'ayadihim, seperti mengucapkan selamat di hari-hari raya mereka, wasomim atau puasa mereka, ibadah mereka yani. Fayaqul Id mubarakun alaik, misalnya mengatakan selamat, bahasa kita selamat, bahasa orang Arab Id mubarak alaik, bahasa kitanya selamat ya. Fahada in salima qailuhu minal kufur. Perhatikan ini, kalau mengucap selamat Natal ini nih, atau selamat kepada perayaan-perayaan orang kafir ini, kalaupun dia hatinya yang mengucapkannya selamat dari kekufuran, tetap dia diharamkan. Insya Allah saya nggak akan jadi murtad lah, kuat saya tahan ya, tidak sampai kepada kekufuran, namun tetap diharamkan. Kenapa jemaah? Dari sisi mana haramnya? Fahuwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lisalib. Karena mengatakan seperti misalnya selamat Natal, sama halnya dengan dia mengucapkan selamat terhadap sujudnya mereka kepada salib, nyembah salib misalnya. Bal dzalika a'dzam isman indallah, bahkan lebih berat di sisi Allah daripada wa asyaddu maqtan, dan lebih besar dosanya di sisi Allah min tahni'ati, daripada mengucapkan selamat bisyurbil khamr. Lebih beratlah mengucapkan selamat Natal itu daripada mengucapkan selamat mabuk ya, atau qatlin nafs, selamat membunuh jiwa ya. Jadi pembunuh diucapkan selamat itu kecil dibandingkan mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan dari agama kafir, merayakan perayaan mereka. Sampai segitunya ya. Kalau kita mungkin oh ya berat membunuh lah, selamat membunuh, selamat minum khamar, selamat berzina, beratlah itu, gitu kan tadi. Di situlah para jemaah. Ya, jadi tingkatan dosa itu dari sisi berat tidaknya bukan dari pandangan kita, dari syariat. Ya. Demikian pula imam-imam yang lain. Di antaranya para jemaah, saya pilihkan dulu imam-imam madhab dulu. Taib, Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Ya. Atau Imam Syafi'i dulu lah. Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya walahu man'uha, kata Imam Syafi'i ini, dan bagi dia seorang suami untuk melarang istrinya yang Nasrani ya. Walahu man'uha, maksudnya kata Imam Syafi'i, jika ada seorang muslim punya istri Nasrani, muslim ini karena boleh seorang Islam kawin dengan wanita Nasrani, tapi tidak sebaliknya. Kata Imam Syafi'i, walahu, dan bagi seorang suami yang muslim, man'uha, untuk melarang istrinya yang Nasrani, harus melarang istri yang Nasrani, minal kanisati, untuk menghadiri gereja, wal khuruj ila al-a'yad, atau keluar untuk menghadiri perayaan-perayaan mereka orang-orang Nasrani, wa ghaidzalika mimma turidul khuruj ilaihi, atau yang lain yang berkaitan dengan keagamannya ya.
wa huwa haq kana lahu fin nasraniyah man'u ityanil kanisah li'annahu batil. Maka dia ya wajib untuk melarang istrinya, padahal istrinya sendiri loh jemaah. Dibolehkan nikah dengan wanita Nasrani, tapi ketika wanita itu minta izin dalam acara untuk merayakan perayaan agama, wajib melarang. Makanya beratnya menikahi wanita Nasrani. Bisa enggak kita untuk mengamalkan ini? Ya. Apalagi dikhawatirkan mereka punya misi menikahi laki-laki yang, karena sekarang ini para jemaah sekalian, ada beberapa laporan dari asatidah kita ya. Ada beberapa sekarang ini di beberapa daerah gadis-gadis ya, cantik dengan model seperti sedang KKN dan semisalnya, ke pelosok-pelosok jemaah. Ke pelosok-pelosok nanti nginap di rumah salah seorang penduduk gitu ya. Apalagi yang ada bujangannya. Nanti seolah-olah berkhidmat di situ. Membersihkan rumah, pokoknya kerja ngambil air apa segala macam, yang nanti ada simpati, oh ternyata baik akhlaknya, senang ketika apalagi cantik lagi misalnya ya. Oh sudah tambah nemen itu sudah. Sudah cantik, ngambilkan air, ngambilkan makanan, baik sekali. Maka ketika minta dikawinkan, oh langsung saja. Ternyata agamanya kafir. Itu program-program seperti itu ada. Ya. Demikian pula para jemaah kemarin sudah saya sebutkan sebagiannya. Dalam mazhab Hanafi, seorang ulama besar namanya Abu Hafs Al-Kabir. Dia mengatakan, Abu Hafs Al-Kabir mengatakan, ya, "Lau anna rajulan 'abadallaha khamsina sanah." Seandainya ada orang yang ibadah kepada Allah selama 50 tahun. Summa jaa yaumun Nairuz. Lalu datang hari Nairuz, hari tahun baru orang kafir Nairuz itu. Wa ahda ila ba'dil kuffar atau ila ba'dil musyrikina baydatan. Lalu dia menghadiahkan kepada sebagian orang musyrik sebutir telur. Yuridu ta'zima dzalikal yaum, yang tujuannya untuk menghormati hari tersebut. Menghormati hari tersebut. Faqad kafara wa habita amaluh, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah dan dia telah gugur batal amalan-amalannya. Jadi enggak main-main berjamaah mengucap selamat. Makanya kemarin antum tanyakan di majelis ini, ada katanya seorang tokoh ya yang berdalil boleh mengucapkan selamat Natal dengan dalil ayat Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa, yang Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atasku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan kelak. Ini maksudnya Allah menjaga, Allah menyelamatkan Nabi Isa dalam fase-fase kehidupannya. Enggak ada kaitan dengan mengucapkan selamat Natal berjemaah. Enggak ada kaitannya sama sekali. Makanya tidak setiap yang berdalil dengan Quran, berdalil dengan hadis itu benar, bisa diterima. Karena selain harus sahih itu dalam berdalil, sahih dalilnya juga harus sahih istidlalnya. Ya. Sahih dalilnya juga yang kedua harus sahih istidlalnya para jemaah. Kemudian imam yang lain, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Maidah ayat 51. Tahu kasus apa ini Al-Maidah 51? Kasus Ahok, masa lupa antum? Surat Al-Maidah 51 yang waktu tenar-tenarnya dalam kasus Ahok oleh Imam Adz-Dzahabi dijadikan dalil. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Dalam ayat ini dilarang mualah. Mualah itu menjadikan teman, pemimpin atau loyal kepada mereka. Wa min mualatihim, kata Imam Adz-Dzahabi, di antara bentuk mualah kepada orang kafir Yahudi Nasrani at-tasyabbuhu bihim. At-tasyabbuhu bihim, dengan tasabuh kepada mereka. Yang kedua, wa idharu a'yadihim, dan menampak-nampakkan perayaan-perayaan mereka. Kita ikut mengiklankan, itu maksudnya idhar. Wa hum ma'murun bi ihfa'iha fi biladil muslimin. Sementara kan mereka orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin itu harusnya tidak boleh untuk menampakkan perayaan-perayaan mereka. Ini malah orang Islam menampakkannya, merayakannya, bahkan itu bentuk mualah kepada Yahudi Nasrani. Fa idza fa'alaha al-muslim ma'hum, apabila seorang muslim, kata Imam Adz-Dzahabi, ikut merayakan bersama mereka, faqad
a'anahum ala izhariha, berarti bentuk telah ikut menampakkan, mempopulerkannya. Wa hada munkarun wa bid'atun, dan ini kemungkaran dan kebid'ahan fi dinil Islam, dalam agama Islam. Wala yaf'alu dzalik, dan tidaklah melakukan hal itu illa qulu qalilid dini wal iman, kecuali orang yang memang cekak ilmunya, cekak agamanya, cekak imannya. Coba lihat yang melakukan merayakan itu, bagaimana ilmu agama mereka. Loh, Ustaz ada profesor doktor kok. Ilmu loh jemaah. Banyak profesor juga ilmu yang dicari, bahkan ilmu yang sesat menyesatkan. Ya. Jadi maksudnya ilmu yang benar. Lihat bagaimana mereka yang suka merayakan perayaan seperti itu. Demikian pula kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, Imam Ahmad berdalil para jemaah tidak boleh menghadiri ayadil Yahudi wa Nasara. Imam Ahmad melarang menghadiri perayaan-perayaan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Wahtajja biqaulihi ta'ala, berdalil dengan firman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zura tadi, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Siapa az-zur tadi? Yang menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kufar, ya. Dan kita wajib tadi yakini, kita sudah bahas sebelumnya bahwa tahun baru Masehi adalah merupakan syiar agama, bukan agama kita. Ya. Kalau Hijriyah betul itu agama kita. Namun juga merayakannya kita mengatakan tetap tidak diperbolehkan, namun tidak separah daripada merayakan perayaan tahun baru Masehi. Demikian mungkin para jamaah sekalian, ada beberapa pertanyaan kita akan jawab. Tapi pertanyaan yang berkaitan saja ya. Bagaimana hukum mengisi malam pergantian tahun dengan zikir bersama dan tabligh akbar? Apakah ini merupakan pengalihan saja yang pada dasarnya juga bertasyabuh? Al-jawab, merayakan perjamaah dengan kegiatan apapun, menghidupkan perayaan dengan kegiatan apapun, apalagi dilakukan pada saat momennya, maka itu sama saja terlarang, walaupun dengan baca Quran, dengan zikir dan semisalnya. Bukankah yang merayakan Maulid Nabi itu juga dengan zikir dan semisalnya? Yang kita cela bukan masalah berzikir dan yang semisalnya, tapi dalam rangka merayakannya itu loh jemaah. Makanya para ulama memberikan rincian bagaimana seorang muslim yang mungkin menghadiri undangan kerabatnya yang Nasrani barangkali, namun pada saat hari Natal yang memang dia acara-acara Natal, maka kita katakan dengan dalih silaturahim dan yang semisal pun tidak diperbolehkan, karena hakikatnya itu perayaan jemaah, ya, perayaan itu hakikatnya, sehingga dibolehkan. Nih para ulama di sini disebutkan, sehingga kalaupun boleh nanti hadiri itu kapan? Sebelumnya atau nanti setelahnya, dan niatkan silaturahim gitu. Dan insya Allah ini aman. Jadi jangan pada waktunya, nanti sebelumnya atau setelahnya, ya, sebelumnya atau setelahnya. Dan ini disebutkan di dalam fatwa-fatwa para ulama. Di antaranya para jemaah, saya bacakan sebuah fatwa yang sangat bagus di sini, bahwa wal i'ta bismin nairus wal mahrajani la yazuz. Ini disebutkan oleh Utsman bin Ali Al-Za'la'i Al-Hanafi, seorang ulama madhab Hanafi, ya, yakni memberi hadiah dengan atas nama hari pergantian tahun orang kafir, ay al-hadaya bismi hadaini al-yawmaini haram bal kufrun. Memberi hadiah kita kepada orang kafir tersebut di hari pergantian tahun atau tahun baru orang kafir adalah haram, bahkan kekufuran. Waqala, kemudian kata beliau, walam yurid bihi ta'zim li dzalikal yaum. Bagaimana kalau tidak niat mengagungkan? Walakin ma'tadahu ba'dun nas, tapi dia memberi hadiah karena memang sudah kebiasaan dan niat tidak mengagungkan hari tersebut, maka beliau mengatakan wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu. Boleh lakukan misalnya, namun lakukan sebelumnya atau setelahnya, jangan pas hari perayaan.
dalam rangka supaya tidak jatuh kepada ikut merayakannya jemaah. Demikian. Apa hukum bakar-bakar ayam di malam tahun baru? Ya boleh kalau nggak niat merayakan gitu dan tidak kumpul-kumpul ya bersenang-senang sebagaimana mereka. Ya. Tapi kalau antum bakar-bakar ayam juga, pesta-pesta, ya sama saja merayakan tahun baru. Iya. Kenapa harus malam itu? Kenapa enggak malam Jumat misalnya? Ya. Baik. Namun para jamaah sekalian, kalau diberi hadiah ya, ini ada khilaf ulama. Antum diberi hadiah oleh orang kafir pada hari raya perayaan mereka. Maka kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak masalah kalau menerima hadiah karena tidak termasuk ikut membantu merayakannya, tidak. Tapi kalau memberi hadiah, para ulama banyak yang menghukumi kekufuran kalau kita yang memberi hadiah. Namun Lajnah Daimah berfatwa menerima hadiah pun tetap tidak diperbolehkan para jemaah dalam Lajnah Daimah. Jadi ditanya ya Lajnah Daimah masalah ini, apa hukum menerima yakni pemberian makanan dari orang kafir yang sedang merayakan? Maka jawabannya la yajuzul muslim an yakul mimma yasnauhu al-yahud awin nasara. Tidak boleh seorang muslim memakan apa yang dibuat oleh orang Yahudi atau Nasrani awil musyrikan atau orang-orang musyrikin minal at'imati li'a'yadihim. Ingat, makanan dalam rangka hari raya mereka. Tapi kalau bukan dalam rangka hari raya boleh, kan Nabi Muhammad pun dikirim makanan oleh Yahudi. Tapi dalam rangka hari raya tidak boleh. Wala yajuzu aidan lil muslim an yaqbala minhum hadiyah. Dan tidak boleh pula bagi muslim menerima hadiah min ajli idihim, demi atau dalam rangka id, hari raya mereka. Jadi kalau Lajnah Daimah tetap tidak memperbolehkan. Kenapa? Lima min dalika min takrimihim wa ta'awuni mahum fi idhari syairihim. Karena dengan menerima hadiah bentuk untuk menyebarkan juga syiar mereka menurut Lajnah Daimah. Namun menurut Imam Ibnu Taimiyah tidak masalah ya menerima. Maka wallahu alam ini dikembalikan kepada masalah mudarat, antum lihat masalah mudaratnya. Tapi memberi hadiah jelas, mengucapkan selamat jelas tegas. Walaupun tokoh-tokoh banyak yang melakukannya. Wallahu taala alam para jemaah, ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Satu lagi penting ini, menghadiri pernikahan teman yang beragama Nasrani, bagaimana hukum dan dalil-dalilnya? Wallahu alam kalau dalilnya, namun kalau fatwa sebagian para ulama memfatwakan masalah pernikahan itu tidak lepas ya, tidak lepas ada padanya kemungkaran-kemungkaran, yang kemungkaran ini juga bukan sekedar kemungkaran biasa tapi kemungkaran yang berkaitan dengan agama, kekufuran mereka. Misalnya ada doa barangkali dari doa pendetanya, doa bersama, kan berarti kemungkaran, kekufuran di situ, meminta kepada selain Allah. Maka kalau tidak ada kemaslahatan ya, maka untuk tidak menghadirinya mungkin kita bisa melakukan atau memberikan misalnya hadiah-hadiah di hari yang lainnya. Jangan pas hari itu misalnya, karena dikhawatirkan ada kemungkaran tersebut. Wong di dalam walimahnya orang Islam saja banyak kemungkaran, apalagi ini yang non muslim tentu lebih banyak lagi kemungkarannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Hah? Apa itu? Hah? Enggak kelihatan nih. Enggak ada kacamata. Ya. Afwan Ustadz, apabila seseorang yang diberi nama oleh orang tuanya seperti nama bulan, contoh Agus, apakah wajib mengganti namanya Ustadz? Baik. Pertanyaan di YouTube ya, bagaimana kalau nama sudah kadung pemberian orang tua dengan nama apa tadi, bulan, Agus ya. Tapi jemaah sekalian, nama-nama yang bertentangan dengan syariat, apalagi nama-nama yang mengandung kekufuran, itu wajib diganti. Dan mengganti nama itu bukan berarti dengan mengganti akte, dengan mengganti ijazah. Ganti ijazah kemana jemaah?
tapi dalam panggilan gitu loh. Dalam memanggil ya, seperti nama-nama dewa, nama-nama yang lain sesembahan orang-orang kafir misalnya, maka wajib diganti. Termasuk nama-nama yang haram yang wajib diganti, nama-nama yang menjadi ciri khas nama-nama orang kafir. Ya. Ciri khas orang kafir, kita kalau mendengar nama itu nama orang kafir. Maka juga itu wajib diganti. Adapun nama yang umum, ya, kalau Wulan itu nama apa? Nama umum kan, tidak masalah. Nama-nama umum ya, seperti Dedi, Tony, itu nama umum. Ya, apalagi biasanya Ellen, Jonathan. Kalau Jonathan atau George atau Markus misalnya, itu nama khusus, maka wajib diganti. Jadi mengganti nama, ingat, karena Nabi selalu mengganti nama-nama yang jelek. Nabi SAW mengganti nama yang jelek. Banyak sahabat-sahabat yang namanya buruk diganti oleh Nabi SAW. Dan juga nama yang maknanya jelek, maknanya buruk. Nama yang maknanya jelek, seperti nama si Hazan. Hazan itu artinya sedih, diganti oleh Nabi SAW. Kakeknya Sa'id al-Musayyib itu, ayahnya Al-Musayyib namanya Hazan, sahabat. Musayyib juga sahabat. Adapun Sa'id al-Musayyib, Sa'id ini tabi'in, diganti oleh Nabi SAW. Namun tidak mau dia diganti sama Nabi, nggak mau. Diganti nama Nabi oleh Nabi dengan si Sahal, nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Kehidupannya selalu saja sedih katanya, karena tidak berkah dengan nama yang jelek itu berjamaah. Maka mengganti nama supaya juga kita mendapatkan keberkahan. Nama misalnya dewa ya, nama Wisnu, dewa ya, dewa Wisnu, dewa. Atau nama-nama yang tadi, nama-nama bulan-bulan tadi, nama Januari. Misalnya Abdullah Al-Janwa atau Abdullah Januari. Ya, itu diganti Januari. Enggak usah pakai Januari, Abdullah saja. Sudah cukup. Demikian wallahu taala alam. Ya, demikian kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.